Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 4 berjudul Hesperades. Orang luar misterius datang dengan berita tentang orang-orang kelak. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Dalam kilas balik, Hope kembali ke kabin. Dia menangis setelah ibu dan bibi Octavia dibawa oleh kelompok murid. Besoknya, ketika Hope melihat anomali, seseorang bernama Dave dibawa ke Skyring oleh murid untuk dihukum karena kejahatan yang tidak diketahui. Berbekal penggaru kecil, Hope melarang Dave masuk ke kabin. Meskipun dia berjalan pergi, tampak Dave terkesan dengan gadis muda dan keberaniannya. Dave kemudian kembali melemparkan beberapa biji dan mengabaikan instruksi Hope untuk tidak makan tanaman yang bisa menyebabkan sakit. Ketika Dave mengalami muntah, Hope mengizinkan Dave masuk ke kabin dan mengobati penyakitnya. Hope melihat waktu berjalan mundur di lengannya. Dave pun memberitahu Hope bahwa itu adalah waktu dari 10 tahun dan sampai waktu itu habis hanya mereka berdua. Hope kesal mendengar hal itu, dia lari ke kamar dan menangis. Kemudian Dave mengikutinya untuk menghibur gadis muda itu. Hope memberitahu Dave bahwa dia perlu menyelamatkan ibunya dan juga bibi Octavia. Selama 10 tahun ke depan, Dave membesarkan dan melatih Hope sebanyak yang dia bisa. Tetapi karena Dave hanya level 7, keduanya khawatir bahwa Hope tidak bisa melakukannya. Karena bisa saja Hope dapat dihentikan oleh siapapun yang levelnya lebih tinggi dari Dave. Dengan sekitar 2,5 hari tersisa pada jam di lengan Dave, keduanya mulai mempersiapkan misi penyelamatan dengan Dave melukis tato murid di wajah Hope dan membahas rencana mereka bersama. Ketika saatnya hari pengampunan tiba, Dave menyerang murid dan membunuh 2 di antaranya. Tetapi Dave ditikam oleh satu murid dari belakang dan terluka parah. Dave membunuh murid dengan granatnya sendiri dan mati dalam pelukan Hope. Dave memaksa Hope untuk melanjutkan tanpa dia. Dengan kata-kata terakhirnya, Dave memerintahkan Hope untuk menyelamatkan keluarganya. Saat ini Hope merujuk waktunya dengan Dave sambil mempersiapkan rencana serupa ketika nanti para murid kembali ke Orlando. Gabriel memukuli Orlando dan memaksa agar Orlando membantu mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Hope membiarkan Orlando pergi karena dia tahu bahwa Orlando tidak akan bisa membantu mereka untuk keluar dari planet itu jika Orlando mati. Mereka punya 5 tahun untuk berlatih melompat ke tengah benteng yang dijaga oleh ribuan tentara yang sangat terlatih untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Pada nanti saatnya tiba, Hope percaya bahwa Orlando akan membantunya. Di Sanctum, Clark dan yang lain menemukan salah seorang murid. Ketika mereka mencoba membuka helm dengan menggunakan palu, Clark melarangnya karena mereka membutuhkannya dengan keadaan utuh. Clark membutuhkan Riven untuk membuka helm tersebut. Sebelum Clark pergi, Jordan dan salah satu penduduk Sanctum datang dan memberitahu mereka bahwa ada satu lagi di luar perisai. Rupanya para murid itu datang ke Sanctum menginginkan Clark. Clark menyadari bahwa orang-orang itu memiliki teman-temannya. Clark kemudian ke ruang reaktor untuk menemui Riven dan memberitahu bahwa Bellamy, Echo, dan Octavia sedang dalam kesulitan. Riven terkejut dengan hal itu, tetapi Clark tahu bahwa Riven sedang tidak baik-baik saja. Riven merasa bersalah karena telah membunuh keempat tahanan Elegius, tapi Clark meyakinkan Riven bahwa dia tidak membunuh orang-orang itu. Reaktor nuklir hampir hancur lebur. Jika Riven tidak melakukan apa yang Riven lakukan, orang-orang itu tetap akan mati, dan begitu pula dengan semua orang di tempat suci. Clark kemudian membawa Riven ke toko mesin, sementara dia dan yang lain pergi ke perisai untuk bertemu dengan Kapten Meredith. Di sana, Kapten memberitahu Clark bahwa teman-temannya aman untuk saat ini. Dia juga mengaku sebagai murid dari kebenaran yang lebih besar dan mereka butuh bantuan dari Clark. Pemimpin mereka percaya bahwa Clark adalah kuncinya untuk memenangkan perang terakhir umat manusia. Kapten meminta Clark untuk ikut dengannya. Clark setuju, tapi dengan satu syarat. Dia meminta teman-temannya untuk kembali. Kapten meminta Clark untuk datang ke jembatan, sebuah anomali yang terletak di perkemahan Gabriel. Sementara itu, Riven dan Jordan mencoba membuka helm salah satu murid. Keduanya mengenang bagaimana terakhir kali mereka bekerja bersama. Mereka telah menemukan bahwa Sanctum adalah bulan dan bukan planet.
Jordan mengungkapkan bahwa dia telah ditikam. Hal itu membuat Raven terkejut. Raven kemudian meminta maaf karena tidak datang lebih awal. Setelah melepas helm, Raven mengalami halusinasi singkat dengan melihat wajah Hutch di balik helm. Raven terus dihantui oleh kematian Hutch dan 3 tahanan Elite Juice lainnya. Clark datang mencari bantuannya untuk mempelajari baju besi dari murid yang telah meninggal. Dia memberitahu Raven dan Jordan bahwa para murid memiliki teman-teman mereka dan Clark akan pergi sekarang untuk mendapatkannya kembali. Tapi Clark perlu tahu apa lagi yang sedang mereka hadapi. Raven akan segera keluar dengan membawa sepeda motor dan menemui Clark, karena Riker telah menunjukkan pada Raven bagaimana cara mengemudikan motor. Clark, wait. Let me, Octavia and Echo. Di Skyring, ketika Gabriel, Hope dan Echo berkebun, Gabriel menemukan sebuah batu di mana saat Octavia dan Hope ketika masih kecil menuliskan Hesperides di batu tersebut. Setelah beberapa bulan, Orlando yang jauh lebih waras mendekati Echo untuk menawarkan biji labunya. Namun saat Echo pergi untuk memanggil Hope, Gabriel tiba dan membuat Orlando ketakutan dan pergi meninggalkan kebun. Karena mereka membutuhkannya untuk rencana mereka, ketiganya mulai mencoba memikat Orlando dengan menetap dan menjalani kehidupan biasa bersama. Saat Orlando sedang bermain catur dengan dikelilingi mayat, tiba-tiba Hope berteriak meminta tolong. Hope berenang ke tengah danau dan berpura-pura tenggelam. Orlando berlari dan bergegas menyelamatkan Hope. Setelah itu, Orlando ke cabin untuk makan bersama Gabriel, Echo, dan Hope yang mengetahui bahwa dia adalah murid level 12 yang diasingkan karena gagal mengambil hari istirahat. Hope memberitahu Orlando tentang Dave yang merupakan murid level 7 dan rencana mereka untuk menyergap kelompok murid yang kembali untuk Dave pada hari pengampunan. Orlando mempertanyakan apakah kurangnya pengetahuan Dave sebagai level 7 yang membuat mereka pergi. Tapi Hope menjelaskan bahwa rencana mereka gagal karena dia ragu untuk membunuh dan malah membuat Dave terbunuh. Orlando berjanji untuk mengubur mayat Dave dengan hormat. Gabriel mempertanyakan Orlando tentang koneksi murid ke Elite Juice 3, tapi Orlando memerintahkan Gabriel untuk tidak menyebutkan nama gembala. Gabriel, Echo, dan Hope mendiskusikan ibu Hope. Hal itu menyebabkan Orlando menyadari bahwa mereka menipunya ketika dia mengetahui bahwa Diyoza adalah seorang Navicel. Dengan demikian akan mengajari Hope cara berenang. Sementara itu di Sanctum, Raven menyadari bahwa baju besi itu dikendalikan oleh pikiran dan berhasil mengaktifkan helm tersebut. Raven juga menemukan bahwa anomali adalah lubang cacing. Oleh karena itu, kelompok murid dapat melakukan perjalanan kemana saja di alam semesta. Namun file baju besi mengatakan bahwa Clark adalah target. Hal itu menyebabkan Raven menyadari bahwa hidup Clark dalam bahaya. Beberapa waktu kemudian, Orlando menemukan Gabriel, Echo, dan Hope sedang berlatih di hutan. Mengetahui bahwa keterampilan dan pengetahuan Orlando sebagai murid level 12 bisa menjadi sangat penting untuk rencana mereka, Echo mencoba bertaruh dengan Orlando agar Orlando membantunya. Namun Orlando dengan mudah mengalahkan Echo dalam perkelahian dan kehilangan taruhannya, sehingga Orlando mendapatkan kembali cabin sementara yang lain terpaksa tidur di luar. Besoknya Gabriel membawakan Orlando beberapa buah dan sayuran saat dia berdoa. Gabriel menunjukkan pengetahuannya sebagai dokter bahwa Orlando membutuhkannya. Orlando memperingatkan Gabriel bahwa mereka tidak akan berhasil dalam rencana mereka. Karena apa yang terjadi dengan Dave, murid akan mengirim lebih banyak orang kali ini. Orlando tahu bahwa mereka tidak memiliki cukup orang untuk mengalahkan kelompok yang akan datang dan menolak permintaan Gabriel untuk membantu. Gabriel bersikeras bahwa mereka tidak ingin membunuh orang-orang Orlando. Mereka hanya ingin menyelamatkan orang-orang mereka sendiri. Gabriel juga memberitahu Orlando bahwa dia tahu 1 atau 2 hal tentang penyembahan dewa-dewa palsu dan mereka semua berasal dari bumi. Sebuah kapal membawa mereka melintasi bintang untuk melarikan diri dari dunia terbakar. Sebagian besar berkat orang-orang yang memfitnah kata-kata dewa mereka. Dia menentang iman Orlando dalam gembala yang menunjukkan bahwa gembala menyiksa teman-teman Gabriel yang tidak melakukan apapun kepada Orlando. Dan apakah gembala membenarkan mengirim seorang yang berbakti kepadanya seperti Orlando ke penjara? Manusia membenarkan semua itu, hanya manusia lemah yang mengikuti perintah mereka.
Setelah kelompok kembali dari sisi pelatihan lain, Orlando menawarkan untuk membantunya dan menyatakan bahwa mereka tidak membunuh siapapun. Ketiganya bisa mendapatkan orang-orang mereka dan mereka bertiga bisa keluar. Eko berjanji untuk melakukan upaya terbaik untuk melakukannya. Eko mengingatkan Orlando sebagai seorang prajurit, Orlando pasti tahu bahwa dalam pertempuran mereka mungkin tidak punya pilihan. Orlando menyela Eko dan menyatakan bahwa dia memiliki 4 tahun 8 bulan dan 17 hari untuk mengubah mereka menjadi murid dan jika mereka bertahan hidup mereka mungkin siap. Orlando memerintahkan mereka untuk beristirahat dan mereka akan memulainya saat fajar. Selama hampir 5 tahun berikutnya, Orlando melatih ketiganya untuk menjadi murid level 12 seperti dirinya. 23 jam sebelum murid kembali untuknya, Orlando melukis wajah Hope, Eko, dan Gabriel untuk mencerminkan peringkat baru sebagai murid level 12 dan memberitahu Hope bahwa Dev akan bangga kepadanya. Orlando berkomentar bahwa perang untuk mengakhiri semua perang akan jauh lebih mudah jika semua peserta pelatihannya bertekad seperti mereka bertiga. Ketika Eko mengatakan tentang betapa sulitnya mendedikasikan diri untuk sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang, Orlando memberitahunya bahwa itu tidak sulit baginya karena dia tidak tahu apa-apa lagi sampai dia bertemu dengan mereka bertiga. Meskipun dia akan merindukan ketiganya, Orlando tidak mengungkapkan keinginan untuk bergabung dengan mereka dalam bahaya Sanctum, tapi dia lebih memilih kehormatan dan tugas sebagai gantinya. Pada malam berikutnya, tepatnya di hari pengampunan untuk Orlando, ketika 5 murid tiba untuk membawa Orlando yang terikat, kelompok murid menyadari bahwa itu adalah jebakan. Eko meledakkan sekantong bubuk peledak dan membuat mereka terlempar. Saat Eko dan Gabriel melepaskan baju besi dari murid, seseorang bangkit dan mencoba untuk menikam Eko. Hal itu memaksa Hope untuk membunuhnya untuk membela diri terhadap kesusahan Orlando. Eko meyakinkan Orlando bahwa Hope tidak punya pilihan dan Orlando tahu itu. Eko memperhatikan kesusahan Orlando setiap kali dia melihat wajah seorang murid. Mereka melepas topengnya dan menyadari bahwa Orlando mengenal mereka semua, mungkin dari melatih mereka dan dengan demikian mungkin mengenal lebih banyak orang di sisi lain. Eko mulai membunuh semua murid dan menyatakan jika mereka meninggalkan mereka hidup-hidup, dia akan memberitahu murid lainnya dan murid lain akan mengejar mereka bertiga. Meskipun rencana awalnya adalah membuat Orlando berpura-pura menjadi Chandra dan memimpin mereka melalui kompleks, Eko yakin bahwa Orlando akan mengkhianati mereka karena sementara dia adalah teman para murid dan mereka bukan orang-orangnya. Eko meninggalkan pisaunya untuk Orlando untuk membebaskan dirinya dan dengan tulus meminta maaf kepada Orlando. Gabriel tahu bahwa Orlando akan ditinggalkan sendirian selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak punya pilihan, dia pergi bersama Eko dan Hope melalui anomali sebelum ditutup. Di Sanctum, Clark bersama teman-temannya tiba di perkemahan Gabriel dengan menargetkan tembakan. Kapten kelompok murid yang dikirim untuk membawa Clark mengungkapkan bahwa murid menemukan kuburan para murid yang Eko bunuh serta mayat Orlando. Orlando telah bunuh diri setelah pengkhianatan teman-temannya daripada tetap sendirian dan meninggalkan catatan dari mana murid telah belajar tentang 5 tahun bersama Gabriel, Eko, dan juga Hope. Kapten kelompok memperlihatkan kepada Clark catatan bunuh diri Orlando sebagai bukti ceritanya. Tanpa Clark sadari, kelompok murid ternyata sudah mengepung mereka semua. Saat Clark berselisih dengan kapten murid, Jordan menyela dan memerintahkan teman-temannya untuk turun. Dengan mengenakan setelan baju besi murid, Riven membunuh 8 murid dengan senjata energi baju besi itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun Riven memberitahu Jordan bahwa dia tidak baik-baik saja karena dia baru saja membunuh 8 orang. Riven kemudian membawa teman-temannya ke ruang bawah tanah yang berisi batu anomali. Tempat anomali sekarang berada berbentuk portal melingkar kecil. Riven menjelaskan bahwa anomali mengarah kemana saja, sementara Clark menyatakan bahwa mereka harus pergi ke planet pengampunan untuk menemukan jejak teman-temannya. Riven mencoba menggunakan helm murid untuk menemukan planet yang benar, tetapi tidak merespon ketika menyebutkan nama dan hanya bisa menggunakan simbol untuk setiap planet dengan 6 planet dalam jaringan, meskipun satu planet sedang offline. Atas instruksi Clark, Riven memilih sebuah planet yang menurutnya terlihat menyenangkan dan memasukkan simbol-simbol yang diberikan ke dalam batu anomali.
Riven memimpin Clark, Jordan, Miller, dan Nailah melalui anomali sementara Gaia tetap tinggal untuk memperingatkan yang lain dan juga melindungi Maddie. Namun ketika Gaia ingin meninggalkan ruang bawah tanah, seorang murid muncul dan memukul Gaia hingga pingsan. Saat Gaia tersadar, seseorang itu terlihat memasukkan simbol-simbol dan Gaia mencoba menyerangnya. Dalam peperangan, keduanya terlempar ke dalam anomali. Sementara itu, kelompok Clark muncul di planet Esnakara dan bukan Skyring. Meskipun mereka semua ingin melakukan perjalanan ke planet yang berbeda, anomali menutup di belakang dan mereka terjebak di planet es tanpa tanda-tanda batu anomali untuk menetapkan tujuan baru. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 7 episode 4. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.